Tim kuasa hukum Yaimi membawa serta 40 item alat bukti berupa konten video dari akun TikTok terlapor Sahara yang dinilai berisi ujaran kebencian dan fitnah. Diketahui Imam Muslimin alias Yaimim baru saja menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polresta Malang Kota pada Selasa, 7 Oktober 2025. Alat bukti yang kita hadirkan itu konten yang diposting oleh Sahara Vibes. Itu konten-konten yang berisi ujaran kebencian, fitnah, dan lain sebagainya, kata Agustian Anggisiagian, salah satu kuasa hukum Yaimim, Selasa, 7 Oktober 2025, melansir dari kompas.com. Ia mencontohkan, fitnah tersebut antara lain tuduhan bahwa kliennya adalah seorang cabul dan telah menghasut mahasiswa untuk berdemonstrasi di kediaman terlapor. Usai pemeriksaan Yaimim, penyidik langsung melanjutkan pemeriksaan terhadap istrinya, Roshida Fiknesvari, sebagai saksi tambahan dalam kasus yang sama. Selain laporan utama terkait pencemaran nama baik, pihak Yaimim secara resmi juga melayangkan 2 laporan tambahan. Laporan pertama berkaitan dengan dugaan persekusi yang ditujukan sekitar 5 orang, termasuk pemilik akun TikTok Sahara Vibes beserta suaminya, serta juga turut pihak RT dan RW setempat. Terkait 2 laporan tambahan, yang pertama nama-nama yang sudah kita sebutkan kemarin kita masukkan laporan, ujar Fahrudin Umasugi, anggota tim kuasa hukum lainnya. Laporan kedua yang diajukan adalah dugaan penistaan agama. Sebagai informasi, untuk laporan penistaan agama, pasal yang diajukan pasal 156A huruf A KUHP dan turut serta melakukan atau menyuruh melakukan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 KUHP. Sedangkan, untuk laporan persekusi, pasal yang dilaporkan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan yang disertai ancaman kekerasan atau paksaan. Lalu pasal 336 KUHP tentang ancaman pembunuhan dengan maksud menakut-nakuti atau pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka atau rasa. Pasal ketiga pasal 167 ayat 1 KUHP tentang memasuki pekarangan atau rumah orang lain tanpa izin dengan melawan hukum. Lalu pasal keempat pasal 406 ayat 1 KUHP tentang perusakan barang milik orang lain, termasuk pembakaran benda-benda di rumah korban. Terakhir ada pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan atau menyuruh melakukan tindak pidana. Untuk laporan tambahan ia berkaitan dengan penistaannya. Yang terkait dengan persekusi ada beberapa pasal memang. 167 dan yang sebagainya itu. Terus ada juga kita di situ kaitkan karena pelakunya lebih dari satu ada pasal 55, katanya. Menanggapi kemungkinan adanya mediasi atau pencabutan laporan, tim kuasa hukum Yaimim dengan tegas menyatakan akan terus melanjutkan proses hukum. Kita sampai hari ini tidak berpikir mencabut laporan. Jadi kita sudah gigi satu ya maju terus, kata Agustian. Ia menekankan bahwa selain tanggung jawab kepada klien, ada pula pertanggungjawaban kepada masyarakat untuk memulihkan nama baik Yaimim yang telah tercemar.